Lomba ya sih? Iya Cici Aya, karena minggu depan kita akan ngerayain Hari Pancasila. Lombanya apa sih Cici Aya? Dari Batita dan Balita, lombanya mewarnai. Untuk pertama 1 dan pertama 2, kalian membuat video membaca puisi dengan tema Pancasila. Dan untuk pertama 3 dan remaja, Lombanya membuat video kreatif dengan lagu Laskar Kristus. Kalian nih yang suka bikin TikTok, kalian bisa loh buat nari-nari ataupun yang komedi-komedi gitu. yuk ikutan lombanya. Sampai jumpa minggu depan. Hi kids, welcome back to Sunday School of Chancy Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom semuanya, kita akan mulai ibadah kita pada saat ini ya. Semuanya bersiapkan diri kalian. Semuanya duduk yang manis. Kita mau ibadah bersama-sama. Kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan pada saat hari ini ya. Oke, kita memulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian, janjimu seperti fajar. Buka suaranya, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi
panjatkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk segala pemeliharaan, penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, untuk bersekutu memuliakan nama Tuhan pada saat yang indah ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memulai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir nanti. Biarlah kuasa kemuliaan Tuhan menyertai seluruh ibadah kami. Terpujilah namamu Bapa yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dengan berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ayo kita memuji besarkan nama Tuhan ya pada saat yang indah ini. Semua angkat suaranya, kita bersukacita karena Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Oke? Kita mau katakan hari ini harinya Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama sambil bertepuk tangan. Oke? Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Ayo kita mengucapkan satu pujian lagi. Dengar dia panggil nama saya. Semua buka suaranya, tangannya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya,
Oke, kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Pada saat ini kita mau mendengar bagian dari firman Tuhan. Persiapkan hati kalian, pendengaran kalian untuk kita boleh mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam setiap kita, dan kita boleh melakukan setiap benih firman Tuhan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian, lingkupi. Haleluya Tuhan, terima kasih. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Pada hambanya dipersilakan. Jumpa lagi adik-adik bersama kakak Kak Immanuel. Hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati kita berdoa sama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di pagi hari ini sungguh kami mengucap syukur. Kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak guru kami. Biarlah Tuhan firman-Mu yang dikabulkan hari ini boleh kami mengerti, karena Tuhan Yesus memberikan hikmat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Hari ini tema kakak adalah jangan takut. Apa?
Ya, jangan takut. Kakak akan menciptakan ya mengenai bangsa Israel yang dikepung oleh Raja Aram, yang dikepung oleh orang-orang Aram. Mau tahu nggak selanjutnya? Nah, dengarkan kakak ya. Ya, Raja Aram ini adalah bangsa yang sangat luar biasa kejamnya. Dia bermusuhan adik-adik sama bangsa Israel. Nah, kala itu di bawah pimpinan dari Nabi Elisa. Sudah tahu belum Nabi Elisa? Ya, bagus. Puji nama Tuhan. Nah, Raja Aram ini tidak mau yang namanya berteman dengan bangsa Israel. Karena apa? Karena dia iri. Ya, karena dia melihat bangsa Israel itu diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang suka iri? Ayo, tidak ada ya. Aku harapkan tidak ada yang iri. Karena iri ini adalah perbuatan dari si iblis. Nah, seperti Raja Aram ini, dia memerintahkan orang-orang Aram untuk menangkap bangsa Israel di bawah kepemimpinan Nabi Elisa. Nah, ketika mereka menyerang bangsa Israel, nah, perasaan bangsa Israel itu sangat takut. Kenapa? Karena, wah, tiba-tiba diserang oleh Raja Aram. Raja yang sangat terkenal, jahatnya luar biasa. Nah, bangsa-bangsa dari Aram ini menyerang bangsa Israel. Nah, kata Nabi Elisa, jangan takut. Ya, kenapa Nabi Elisa sampai bilang begitu? Karena Nabi Elisa percaya bahwa Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Ingat itu, bahwa yang namanya Tuhan ada di segala tempat. Sekalipun bangsa Israel dan orang-orang Aram berperang, namun Nabi Elisa tidak menjadi takut. Karena apa? Karena ada Tuhan. Dia percaya Allah Sang Pencipta langit dan bumi memberkati bangsa Israel. Oleh sebab itu dikatakan Nabi Elisa, ya nanti kalian baca ya di dalam 2 Raja-Raja ataupun di Tawarik, Nabi Elisa bilang gini, jangan takut, ya, jangan takut karena pasukan kita sekalipun sedikit, ya diberkati Tuhan. Sekalipun orang-orang Aram pasukannya wah banyak luar biasa, tetapi kita diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan takut. Nabi Elisa bilang seperti kayak gitu. Nah, sewaktu orang-orang Aram berperang melawan bangsa Israel, ya itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan menyertai bangsa Israel. Nah, adik-adik sampai di sini, kakak mau tanya, bagaimana apabila kita diserang oleh musuh? Takut nggak kira-kira? Pasti takut. Nah, tetapi ada jaminan di mana Tuhan selalu mengatakan jangan takut, sebab aku akan menyertai engkau sampai ke ujung bumi. Nah, bangsa Israel waktu dikepung sama orang-orang Aram, mereka tidak takut. Karena apa? Karena adanya Tuhan yang selalu melindungi, Tuhan menjaga bangsa Israel dari serangan-serangan orang Aram ini. Nah, oleh sebab itu adik-adik, mulai sekarang jangan takut, nggak perlu takut. Takut boleh, tapi jangan berlebihan. Seperti bangsa Israel ini di bawah pimpinan Nabi Elisa. Mereka percaya bahwa Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Sekalipun ada yang namanya serangan-serangan dari manapun, ya dari utara, selatan, timur, dan barat. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup meluputkan kita dari musuh. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan yang kakak sampaikan hari ini, yang pertama kali, ya kakak bilang jangan takut. Sekalipun temanmu memusuhi kamu, temanmu tidak suka sama kamu tidak mempunyai teman, jangan takut. Ya karena apa? Ada teman ataupun sahabat sejati, yaitu Tuhan Yesus. Nah, mulai hari ini kita belajar seperti bangsa Israel yang tidak pernah takut oleh apapun juga. Sekalipun orang-orang Aram menyerang bangsa Israel, mungkin dengan senjata, pedang, dan segala macam. Nah, adik-adik pernah lihat film nggak? Film peperangan, iya kan? Nah, memang banyak korban berjatuhan, mereka berkelahi, mereka bertengkar, mereka bunuh-bunuhan. Nah, ingat firman Tuhan tadi kakak sampaikan bahwa jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita sampai
di akhir zaman ini. Oleh sebab itu kita minta kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan lindungi aku dari musuh. Tuhan jauhkan aku dari malapetaka. Tuhan jauhkan aku dari masalah-masalah yang sulit. Nah, melalui doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan supaya hal-hal yang buruk, ya kan, tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan, warisan dari Allah sendiri. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan ini, kakak mengajak sekali lagi bahwa dimanapun kita berada, apapun yang terjadi, judulnya jangan takut, sebab Tuhan menyertai. Oleh sebab itu, mari lipat tangannya kembali, tutup matanya, kita berdoa firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita tidak perlu lagi takut oleh siapapun kecuali nama Tuhan Yesus yang menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan hari ini melalui kakak guru kami. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti, kami boleh mengenal akan kuasa Allah yang jauh lebih dahsyat dan lebih sempurna. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak takut sekalipun musuh datang menghampiri kami, sekalipun kami melihat peperangan-peperangan di mana-mana, bahkan sampai hari ini Tuhan, virus-virus masih menyebar di mana-mana. Kami tidak takut Tuhan, karena Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur melalui firman Tuhan, iman percaya kami dibangkitkan, bahwa segala sesuatu Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya, orang-orang yang percaya akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Semua katakan amin. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu, haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku, siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, Tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah raja, "Pergilah melihat, di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, "Dia ada di Dotan." Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya.
Dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, Kubunuhkah mereka, Bapa? tetapi jawabnya, Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu, dibiarkannyalah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Yuk menghafal bersama dari Mazmur 145 ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Sekali lagi ya, Mazmur 145 ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Selamat menghafal. Shalom adik-adik. Karena dari tadi kita udah memuji Tuhan, udah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang Cici mau ajak kalian semua bangkit berdiri. Kita mau main games. Main gamesnya apa sih, Ci? Nah, jadi main gamesnya itu kita ngikutin gerakan yang ada di lagu. Lagunya cuma ada 3 kata. Si Tony berlari di bawah jembatan. Gerakannya kayak gimana? Gerakannya kayak gini ya. Si Tony berlari di bawah jembatan. Nah, tapi lagunya itu diulang-ulang dan bakal lebih cepat. Nah, langsung aja kita mulai. Siska akan bantu untuk nyanyi. Si Tony berlari di bawah jembatan, di bawah jembatan. Si Tony berlari, si Tony berlari di bawah jembatan, di bawah jembatan. Si Tony berlari. Nah, sekarang kita mau temponya lebih cepat ya. Si Tony berlari di bawah jembatan, di bawah jembatan. Si Tony berlari, si Tony berlari di bawah jembatan, di bawah jembatan. Si Tony berlari, si Tony berlari di bawah jembatan, di bawah jembatan. Si Tony berlari, si Tony berlari di bawah jembatan, di bawah jembatan. Si Tony berlari, si Tony berlari di bawah jembatan, di bawah jembatan. Si Tony berlari, si Tony berlari di bawah jembatan, di bawah jembatan. Si Tony berlari. Gamesnya seru banget kan? Bikin kalian semua jadi gerak dan tambah semangat buat sekolah minggu. Nah, gamesnya sampai sini dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Mengerjakan aktivitas utama. Shalom, untuk aktivitas kelas Batita dan Balita, adik-adik diminta untuk membaca cerita bersama mama dan papa. Jangan lupa ketika membaca cerita, difoto ya lalu dikirim ke gurunya. Link dari cerita yang harus dibaca akan tertera pada deskripsi kolom YouTube. Selamat membaca! Untuk aktivitas Pratama 1 adalah mencari kata. Worksheet ini dapat di-download lewat link yang tertera pada kolom deskripsi YouTube berupa link Google Drive. Bisa langsung dikirim ke gurunya atau dikirim ke chansikids@gmail.com. Selamat mengerjakan! Untuk kelas Pratama 2 sampai Madya, adik-adik akan mengerjakan aktivitas utamanya pada Zoom meeting. Sampai jumpa ya! Shalom adik-adik. Cici Iva, kok hari ini kamu pakai kebaya sih? Iya Cici Aya, karena minggu depan kita akan ngerayain Hari Pancasila. Lombanya apa sih Cici Aya? Dari Batita dan Balita, lombanya mewarnai. Untuk Pratama 1 dan Pratama 2,
kalian membuat video membaca puisi dengan tema Pancasila. Dan untuk Pratama 3 dan Pradija, Lombanya membuat video kreatif dengan lagu Laskar Kristus. Kalian nih yang suka bikin TikTok, kalian bisa loh buat nari-nari ataupun yang komedi-komedi gitu. yuk ikutan lombanya. Sampai Sampai jumpa jumpa minggu minggu depan.